Kita baru bisa bertemu di sesi keempat ya. Setelah minggu lalu sesi ketiga ada Vicon tapi mungkin teman-teman gak notice. Jadi tidak ada yang hadir dan akhirnya saya nggak apa-apa. Yang penting kita masih bisa ketemu nih di sesi keempat kali ini ya. Jadi ini sudah saya record dan langsung kita mulai aja lah. Sambil nunggu teman-teman yang lain juga mungkin ada beberapa progres atau proses login. Ada yang mau join lagi, mudah-mudahan nanti rame lah ya. Ya, mengenai informasi yang saya sampaikan di WhatsApp group ya. Jadi ada link untuk pembuatan akun Oracle Academy untuk bisa akses course tambahan ya karena mata kuliah ini adalah salah satu mata kuliah yang integrasi dengan sumber belajar dan platform dari lain dari luar Unsia ya dari kampusnya yang kita fasilitasi kita sediakan sebagai apa ya keunggulan informatika Unsia. Nah, salah satunya ini dari Oracle Academy ya. Nanti platform-platform lain atau sumber lainnya juga sedang on proses untuk kerjasama untuk mendapatkan license-nya. Nanti kalau sudah juga bisa diimplementasikan. Seperti itu. Oke, ini teman-teman sudah semester lanjut semua ya. Rata-rata semester akhir nih sepertinya. Jadi untuk perkenalan, ya kalau ada yang sudah kenal, alhamdulillah. Tapi kalau yang belum kenal, mungkin ada teman-teman dari konversi. Perkenalkan nama saya Riyad Sahara. Nah, saya biasa dipanggil Riyad dan saya di sini ditugaskan sebagai dosen pengampu di mata kuliah proyek pengembangan ya. Wah, nama mata kuliah emang kepanjangan. Agak lupa saya juga ya. Jadi proyek perancangan dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi atau disingkatnya P3TIK ya. Di mata kuliahnya namanya memang sangat panjang ya karena memang sesuai dengan isinya yang mendalam dan cukup kompleks di mata kuliah ini. Nah, ngomongin mata kuliah ini ya, ini sebenarnya tadi saya sampaikan yang saya bertanya ke teman-teman, ini mungkin mahasiswa banyak yang semester akhir atau mahasiswa semester lanjut ya. Memang mata kuliah ini posisinya kalau dari kurikulum itu ada di semester akhir, di semester 7 ya, sebelum semester 8. Kenapa mata kuliah ini ada di semester 7 atau adanya di semester-semester akhir? Karena di mata kuliah ini sendiri, ini sebenarnya merupakan gabungan atau lanjutan dari mata-mata kuliah lain sebelumnya. Implementasinya ada di sini. Kayak misalkan dari mata kuliah pemrograman, terus ada mata kuliah software engineering atau rekayasa perangkat lunak, terus ada mata kuliah di peminatan ya, peminatan data science ataupun network spesialisnya, lalu ada mata kuliah kerja praktek dan sampai dengan metodologi penelitian. Nah, itu bergabung dan dirangkum semuanya ada di sini nih, termasuk mata kuliah ciri umum ya, atau mata kuliah umum MKU. Ya, itu semuanya dirangkum di sini dari mulai bahasa Indonesia, dari mulai ICT literasi, terus dari keluarga negaraan, oke, terus estetika humanisme dan lain-lain ya. Nah, ini mata kuliahnya merangkum semuanya. Kenapa? Karena di mata kuliah ini nanti teman-teman itu akan menuangkan knowledge-nya sama kompetensinya mengenai manajemen proyek perangkat lunak yang di dalamnya banyak komponen-komponennya, ada metodenya atau apa metodologinya juga ada, alat, risiko, sumber daya yang diperlukan, sumber daya yang dibutuhkan, penggunaan sumber daya, cara berorganisasi dan lain-lain. Banyak sekali ada di mata kuliah ini. Sehingga dari mata kuliah ini nanti outputnya diharapkan teman-teman bisa membuat sebuah proyek ICT, baik itu pengembangan perangkat lunak atau misalnya pembuatan prototipe jaringan atau desain jaringan, simulasi jaringan, tidak harus ada produk realnya ya kalau untuk yang jaringan ya. Tapi kalau untuk yang perangkat lunak ya harus ada bentuk produknya, kayak misalkan aplikasi berbasis web, aplikasi mobile atau aplikasi apapun. Seperti itu outputnya. Dan selain ada produknya juga dibarengi atau dilengkapi dengan dokumen proyeknya dari mulai inisiat proyek, perencanaannya, proyek berjalan sampai dengan proyek yang selesai. Dokumennya diminta. Itu outputnya untuk mata kuliah ini yang diharapkan nanti di akhir perkuliahan, di akhir semester sudah bisa dicapai dan ada hasilnya dari teman-teman semua dikerjakan secara berkelompok dan wajib berkelompok ya.
Apakah ada boleh yang individu? Tidak ya. Ini diwajibkan berkelompok. Karena di dunia nyatanya, di realnya, di masyarakat, di industri, saat membuat sebuah proyek, khususnya ini proyek ICT ya, saya bicara proyek ICT, tidak ada yang sendiri, benar-benar sendiri gitu. Kalaupun misalkan, wah saya single single fighter ngerjain proyeknya sendiri, tapi kan nanti produk ICT-nya yang dibuat dalam proyeknya itu akan dideliver ke user atau ke pemakai, dan kita berinteraksi dengan user itu atau pemakai tersebut, yang akhirnya ya tidak sendiri lagi, ada irisannya juga dengan usernya. Dan saat proyeknya mau dimulai, diinisiat, kita berinteraksi juga dengan usernya. User butuh produk ICT yang seperti apa, maunya kayak gimana, harapannya seperti apa, ya. Misalkan fiturnya, terus bentuknya atau UI-nya, tampilannya dan lain-lain itu ya. Nah, itu tuh berinteraksi dengan orang lain. Makanya nanti untuk tugas akhirnya ya untuk UAS itu berkelompok seperti itu. Nah, itu adalah untuk tugas akhir atau UASnya. Lalu untuk UTS-nya apa? UTS-nya yang diminta nanti adalah sebuah pitch deck. Nih, mungkin teman-teman ada yang belum paham atau belum pernah tahu pitch deck. Sebenarnya kalau misalkan browsing ya, di browsing pun banyak kok yang ngejelasin pitch deck apa. Nih, misalkan pitch deck adalah searching aja. Nah, ini nanti akan ada ya penjelasannya. Yang di sini dijelaskan, ini dari ringkasan AI yang ngambil dari beberapa sumber ya. Ini ada sumber-sumbernya dari startup digital, Canva, dari Koligo ya, menjelaskan atau dirangkum sama si Gemini AI, ini pakai Gemini ya. Presentasi singkat dan persuasif yang dirancang untuk memenangkan investor atau pemangku kepentingan dengan memberikan gambaran singkat tapi informatif tentang bisnis, ide, atau produk. Nah, untuk UTS, teman-teman diminta untuk membuatkan pitch deck dan ini berkelompok juga. Jadi, kelompoknya itu berlanjut tuh untuk tugas UTS sampai dengan tugas UASnya. Seperti itu ya. Terus bentuknya pitch deck kayak gimana bentuknya? Kalau teman-teman searching nih banyak nih, ini pitch deck yang poster nih ya. Salah satunya nih ada pitch deck contoh ya. Kalau kita lihat gambarnya, nah ini contoh bentuknya seperti pitch deck nih. Jadi kayak ide bisnis lah atau ide perancangan dari sebuah produk ICT itu dalamnya ada apa aja. Kayak misal di sini dijelaskan ya, nih isinya masalah, solusi, model bisnis, pasar, tim keuangan. Nah, ini isi secara general ya, tidak baku, bisa dikembangkan sesuai dengan kebutuhan. Terus kalau template-templatenya banyak banget nih. Tadi juga salah satu template ya. Kita mau coba buka lagi yang lainnya. Contohnya kalau ini, oh bukan. Nah, saya ketik aja lah. Contoh pitch deck. Contoh misalkan startup aplikasi e-commerce. Contoh ya, ini yang tadi. Nah, misal, hmm, tahu yang mana dia? Oh, ini template-templatenya ya. Nah, ini contohnya nih. Di dalam pitch deck ini bahkan dijelaskan mengenai analisis SWOT-nya yang berisi strength, weakness, opportunity, sama threat dari produk yang ingin diajukan kepada si calon user agar user tertarik ya. Selain dari fiturnya, selain dari nanti gimana revenue-nya, selain dari tim yang akan ngedevelopnya dan lain-lain ya. Termasuk ada analisanya itu yang lumayan, ini ada analisa SWOT-nya untuk menguatkan lagi proses penawaran sehingga proses penawaran dari produk ICT yang ingin di-develop oleh vendor kita gitu istilahnya kepada si calon user atau calon pengguna atau calon investor atau siapapun lah agar lebih tergambarkan secara jelas kenapa proyek ini harus dibuat dan bisa dibuat dan layak untuk dibuat atau dijalankan. Contoh seperti itu. Nah, itu untuk UTS-nya.
Nah, kalau misalkan teman-teman akses dari LMS-nya juga ya, mengenai apa aja sih yang akan dipelajari dan ini mata kuliah tentang apa. Nah, di sini ada definisinya ya, di dalam pada saat teman-teman akses kelas mata kuliah P3 TIK, ada penjelasan mata kuliahnya ngapain. Terus kalau misalkan ke bagian sesi pembelajaran, teman-teman bisa tahu di sini nih capaian yang ingin dicapai ya. Misal nomor satu, mahasiswa memperoleh pemahaman yang terstruktur tentang keseluruhan proses pengembangan perangkat lunak dan lain-lain. Terus sampai yang nomor 6, mahasiswa mampu menjelaskan arti bekerja secara efektif sebagai bagian dari tim proyek pengembangan perangkat lunak atau produk ICT ya, tidak hanya perangkat lunak ya, tidak terbatas hanya perangkat lunak. Sesuai dengan metodologi pengembangan yang diakui, termasuk kebutuhan untuk berkomunikasi secara efektif melalui presentasi, teknik tertulis, lisan, dan bentuk lainnya. Nah, jadi capaiannya sampai situ yang kita harapkan nanti akan didapatkan atau dikuasai oleh teman-teman sebagai kompetensi yang teman-teman akan dapatkan setelah mengalami perkuliahan di mata kuliah ini. Lalu untuk materinya sendiri teman-teman juga bisa lihat di tiap sesinya ya. Kalau teman-teman di sini akses di bagian sesi pembelajaran. Dari sesi 1 sampai dengan sesi ke-16 itu sudah saya tuliskan. Dan kalau di panel saya, di akun saya, ini sudah ada bahan hajarnya semua yang tinggal dibagikan aja. Nah, karena ini saya buat scheduling, jadi artinya tiap Rabu di tiap minggunya itu baru ke-share tuh. Kayak misalkan untuk yang sesi kelima. Hari Rabu besok kan kita masuk ke sesi kelima ya. Dan ini nanti akan ke-publish secara otomatis di hari Rabu jam 8 pagi. Itu. Jadi teman-teman belum bisa lihat, tapi teman-teman bisa lihat poin-poin apa aja terus setiap sesinya, materi yang akan dipelajari untuk setiap sesinya. Begitu. Itu tentang perkuliahannya ya. Ada yang mau tanyakan sebelum lanjut? Lanjut, Pak. Oke. Nah, ini kita menyadari kalau di Unsia ini mahasiswanya ini heterogen, tidak homogen, tidak seperti kelas reguler. Ada mahasiswa yang memang benar-benar dia dari SMA baru masuk ke Unsia, ada yang sudah lama bekerja baru punya kesempatan berkuliah, terus ada juga yang memang apa profesional atau expert di bidangnya. Dan ini sebenarnya pas banget nih untuk sharing and caring mengenai project management di dalam mata kuliah ini, terutama di sesi sinkron. Karena sesi sinkron kita optimalkan untuk diskusi, bukan untuk penyampaian materi lagi, untuk memperdalam materinya ya. Seperti itu. Jadi kalau misalkan ada yang punya pengalaman atau ada yang punya knowledge tambahan mengenai mata kuliah ini itu sangat diperbolehkan. Juga di kolom komentar untuk setiap materinya. Misalkan ada materi yang eh, dimiliki dari sumber lain, di-share boleh nggak? Boleh banget, silakan aja. Seperti itu. Nah, berbicara tadi kenapa mata kuliah ini gabungan dari yang lain-lain gitu, dari seluruh mata kuliah yang pernah teman-teman pelajari, ya memang benar tadi contohnya metodologi rekayasa perangkat lunak atau pengembangan perangkat lunak. Teman-teman kan dapetin itu di mata kuliah RPL atau di software engineering. Ada juga di ABO, analisa berorientasi objek, ya, atau di perancangan-perancangan aplikasi. Termasuk untuk mendevelop aplikasinya di seluruh mata kuliah pemrograman. Cara berkomunikasi ada di estetika humanisme, ada di bahasa Indonesia, cara berorganisasi ada ya di estetika humanisme juga, terus ada di kewarganegaraan juga, ya. Terus kayak misalkan lagi untuk penyusunan dokumen di mata kuliah MPTI, ya itu ada. Atau di mata kuliah RPL untuk dokumen pengembangan perangkat lunak. Nah, jadi memang gabungan dari seluruh mata kuliah yang diimplementasikan saatnya di mata kuliah ini. Kalau di semester-semester sebelumnya, mata kuliah ini outputnya nanti ada pameran. Ya, ada pameran. Tapi khusus semester ini, sebenarnya mata kuliah ini adanya di semester ganjil ya. Artinya di mata kuliah di semester ganjil. Artinya harusnya dibukanya di semester ganjil. Kita ini sekarang sedang ada di status semester genap tahun akademik 2024-2025. Nah, karena ada teman-teman yang punya kebutuhan khusus mengenai misal contoh kurang SKS atau belum pernah diambil sedangkan semester ini lagi ada yang TA, kan nggak mungkin TA-nya selesai tapi nyusul mata kuliah ini satu nanti di semester berikutnya diganjil di tahun akademik berikutnya jadinya dibuka nih satu kelas ini. Nah makanya untuk event pamerannya semester ini ditiadakan terlebih dahulu.
Mungkin juga ada yang pernah ikut berpartisipasi dalam acara pamerannya, di mana setiap mahasiswa kelas mata kuliah P3 TIK itu memamerkan hasil proyek yang sudah dikerjakan. Nah, di sini tidak ada ya. Jadi nanti untuk UASnya tinggal laporan proyek plus produk dari proyeknya apa yang nanti akan dilaporkan ya secara tertulis dan secara multimedia dengan pembuat vlog yang diupload ke YouTube. Clear ya? Kalau clear, saya lanjut lagi. Kalau ada yang bertanyakan, silakan ditanyakan sebelum saya masuk ke course tambahan ya dari Oracle Academy. Untuk mata kuliah ini tambahannya adalah course dari Oracle Academy dengan course-nya namanya Primavera P6 Professional Project Management Fundamentals. Dan memang kontennya bahasa Inggris ya. Oke, sebelum akses kelasnya, teman-teman yang sudah isi form tadi sampai Dodi Setianto itu sudah saya create akunnya. Nah, sudah saya create akunnya, sudah saya daftarkan sampai Dodi ya. Nah, yang pertama nih ada Mas Indra, terus terakhir yang saya submit itu sampai Dodi Setianto. Ini yang Mohanat ya. Nah, ini typo atau gimana nih? Ini sebenarnya bisa diedit ya. Nah, ini tulisannya kalau di chat saya nih Muhammad Haji Pamungkas, di sini Mohanat. Ya. Oke, sebelum lanjut ada pertanyaan dari Mas Indra. Proyeknya nanti cuma presentasi pitch deck atau demo proyeknya juga. Di UTS, present pitch decknya. Di UASnya, present laporan proyeknya, plus output dari proyeknya berupa produk ICT-nya. Misalkan simulasi jaringan atau aplikasi apa, mobile, desktop, atau web. Nah, itu juga ada di presentasinya. Ya. Oke, yang sudah saya create akunnya. Nah, sekarang nih tanggung ya satu lagi nih. Saya tambahin dulu. Kalau yang sudah saya create akunnya yang tadi berikut, coba dicek emailnya. Silakan dicek ke email pribadinya, masuk ke email dari Oracle yang subjeknya adalah your Oracle account. Mas Dodi, pitch deck seperti unwazing, seperti proposal pengajuan project customer. Betul sekali, pitch deck kayak gitulah. Pitch deck itu lebih ke arah ringkasan proposal sih ya. Nah, sama. Oke, lanjut ke Oracle Academy-nya. Silakan dicek ke emailnya, terus nanti dibuka saja. Oke ya. Jadi nanti kalau ada pertanyaan saya skip dulu sampai penjelasan selesai. Jadi teman-teman yang saya sudah register untuk akunnya agar bisa akses course di Oracle Academy, silakan cek email pribadinya yang didaftarkan di form. Sudah dapatkah email dari Oracle yang subjeknya Your Oracle Account? Kalau sudah, tinggal di verify aja ya, atau klik link yang berikut ini yang ada di bawah ya. Klik link yang ada di bawah atau kopas link yang ada di bawah ke browsernya. Contohnya kalau saya kan ini lagi login yang akun instrukturnya ya. Jadi saya buka satu jendela lagi incognito. Nah, nanti begitu diverifikasi emailnya, kita akan reset password karena passwordnya belum diberikan dan harus reset password dengan menu forgot password di Oracle Academy-nya. Jadi setelah diklik verifikasi ya, verifikasi emailnya atau dengan menggunakan URL di bawah ini, ditunggu saja kalau sudah oke, kita masuk ke
bagian sini ya. Jadi teman-teman nanti tinggal ketikkan aja login Oracle Academy. Oke, tinggal ketikkan login Oracle Academy. Terus nanti di sini ada yang Oracle Academy Overview ya. Nah, diakses yang ini nih, yang Oracle Academy Overview. Oke. Atau kalau mau langsung ke sini sih ya. Ya, tapi ini adanya di email saya aja sih. Kalau teman-teman nanti gampangnya tinggal akses ini aja ya. Ketikkan keywordnya di Google atau di mesin pencarian, login Oracle Academy, terus pilih yang Oracle Academy Overview. Oke, kalau sudah, nanti yang sign in-nya ke Student Hub. Sign in yang Student Hub, bukan yang Member Hub. Member Hub ini untuk instruktur. Nah, kalau sebagai mahasiswa, pilih yang sign in to Student Hub. Oke, kalau sudah, nanti pilih yang forgot password harusnya nih ya. Ini harus yang forgot password sih. Bentar. Coba dimasukkan aja dulu emailnya. Nah, forgot password. Jadi kalau udah masukin emailnya, pilih yang forgot password. Karena passwordnya belum disetting ya. Jadi teman-teman setting mandiri passwordnya. Oke, jadi nanti pilih yang forgot password. Terus tinggal masukkan saja email yang diregister. Submit. Oke, kalau sudah, cek lagi emailnya. Oke, cek lagi emailnya untuk dapetin link untuk reset passwordnya. Nah, ini. Jadi subjeknya yang reset your Oracle account password nih. Oke, nanti tinggal klik aja, buka emailnya, bisa klik langsung di sini, atau klik link yang di bawah, atau kopas link yang di bawah ke browsernya. Contoh seperti ini. Nah, nanti di sini kita reset passwordnya. Masukin emailnya lagi, email yang diregister ya. Terus passwordnya. Nah, dilihat di sini ada ketentuan passwordnya ya. Untuk passwordnya itu minimal punya satu huruf besar dan satu karakter spesial. Nah, ya password must have upper and lower case letters, at least one number and special karakter. Nah, ya, dan minimal 8 karakter panjang untuk password. Jadi minimal harus ada satu huruf besar dan satu karakter spesial. Jadi masukkan saja. Oke, seperti ini. Wah, ada yang salah kayaknya. Hmm, Nah, kalau kayak gini passwordnya salah ya. Tidak sama. Coba saya copy di notepad. Contoh saya bikin password Unsia titik 2025. Contoh. Nah, kalau ini coba diceng password aja. Oke, sudah berhasil ya. Oh, kadang-kadang masih ada error kayak gitu tuh. Nah, kalau sudah,
Nanti tinggal login aja ke sini lagi nih, ya, ke yang overview sini, yang academy.oracle.com, ya, yang web overview-nya ini oke sudah biarkan saja. Terus sign in to Student Hub, ini kita close aja. Nah, kita masukkan username kita, yang email ya username-nya. Terus masukin passwordnya, tinggal sign in. Oke, sorry, koneksi saya agak lemot banget ini. Nah, kalau sudah berhasil login atau sign in seperti ini tampilannya. Oke. Nah, nanti teman-teman di sini ada beberapa student benefits. Yang pertama, My Class, terus ada Student Tools, ada Free Resource Library. Nah, ini teman-teman bisa silakan akses saja, tapi yang utama yang mau saya sampaikan, ini kita cek yang My Class, My Classes-nya ya. Nah, di sini teman-teman sudah terregister atau terdaftar di kelas, ya, di kelas dengan nama course-nya yang Primavera Professional Project Management Fundamental. Nah, ada keterangannya, kelas P3TIK IF701 Informatika Unsia 2022 2024 2025 genap. Klik take class. Nah, di sini nanti akan bisa melihat ya, ada section atau course outline yang teman-teman di sini harus selesaikan nih. Dan untuk kelas ini saya setting kelasnya dari mulai hari ini sampai dengan berakhirnya itu 31 Agustus. Tapi sesuai dengan yang saya sampaikan di informasi ya, nah, di mana dia? Nah, jadi sebelum perkuliahan ini selesai, teman-teman diharapkan sudah menyelesaikan juga course yang di Oracle Academy. Karena kelulusan course di Oracle Academy itu merupakan syarat kelulusan dari MK ini, selain tugas-tugas tadi ya. Oke, terus gimana cara menyelesaikan kelasnya? Ya gampang, tinggal akses aja dari setiap materinya. Dan ini sedikit nggak banyak. Ini difficulty ada yang bisa diakses, ada yang tidak ya. Dan ini statusnya not started karena belum dimulai nih. Kalau misalkan teman-teman mulai, diklik nih outline-nya. Cara cepatnya ada. Ini cara cepatnya tinggal di scroll-scroll aja ya. Kalau udah pastikan save and continue. Nanti di sini progresnya akan kelihatan di nanti dashboard depannya kelihatan. Ini hanya untuk ininya aja ya, pengantar aja. Oke, penjelasan apa aja outline-nya, save and continue. Ini section 0, course resource-nya ya. Coba penjelasan tentang apa sumber daya dari course-nya. Di course-nya tinggal save and progress, save progress. Nanti kelihatan section ini sudah selesai nih, sudah 100%. Dan statusnya berubah jadi in progress. Terus untuk section 1, mau diklik, silakan. Dibuka ya. Terus scroll, scroll, scroll. Ya harapan saya sih bisa dibaca ya, bisa dipelajari apa materi dari setiap course-nya dan setiap sectionnya. Karena materinya ya menurut saya lumayan bagus lah ya. Nah, jadi kalau misalkan sudah seperti ini, contohnya teman-teman juga bisa download ya, bisa download materinya atau bisa di print juga. Pastikan kalau udah selesai akses setiap materi di setiap sectionnya, itu di save progressnya, jangan sampai enggak. Nah, kayak misalkan seperti ini, save and continue. Kalau kita mau balik lagi ke halaman depan course-nya, bisa aja nanti progresnya kelihatan untuk section 1 contohnya, yang overview and creating project. Ini sudah 9% selesai. Contoh seperti itu. Terus untuk course ini, ada nggak sih tugasnya? Kayak misal contoh di section 1, dia ada tugas-tugas secara mandiri yang teman-teman silakan mau dikerjakan, nggak usah dikumpulkan ke saya ya. Jadi silakan aja kalau misalkan mau dikerjakan nih, misalkan ada latihan.
latihan untuk setiap section itu ada ya, dan di subsectionnya juga ada. Nah, misal seperti ini. Nah, ini ada nih latihannya. Termasuk terakhir ada studi kasusnya. Nah, di section case study-nya. Nah, ini ada. Nah, teman-teman mau kerjakan dipersilahkan, tidak pun ya jadi ya pertimbangan sendiri lah ya. Mau dapetin benefitnya silakan dikerjakan, mau bisa tidak pun ya tidak apa-apa lah. Nggak masalah di saya. Yang penting teman-teman akses semua course-nya. Nanti kalau udah selesai, saya akan generate sertifikatnya. Mungkin ada yang udah pernah dapat juga, atau ada yang belum juga. Salah satunya bentuk sertifikatnya nanti akan ada dua ya. Yang pertama sertifikat attendance, yang satu lagi sertifikat completion. Nah, jadi nanti akan dapat dua sertifikat seperti ini. Nah, yang ini certificate of attendance-nya. Yang kedua adalah sertifikat completion-nya. Nah, ini. Dan ini masuknya ke course yang jenisnya internasional ya. Course internasional atau kursus internasional. Terus ini juga layak dimasukkan ke CV-nya teman-teman semua untuk memperkaya CV-nya. Karena kalau misalkan dilihat dari durasinya, ini sekitar 40 jam ya. Nah, malah 90 jam, sorry. Nah, ini nih. Kalau full course-nya untuk project management ini durasinya adalah sebenarnya 90 jam jika diakses sebagaimana mestinya ya. Jika diakses ya sesuai dengan belajar gitu, bukan yang di-skip-skip, itu durasinya kurang lebih 90 jam. Biasanya kan kalau kursus-kursus yang diakui itu yang durasinya 40 jam ya, kursus, workshop yang durasinya 40 jam baru diakui. Misalkan seharinya 8 jam, maka butuh waktu 5 hari untuk menyelesaikan kursus tersebut. Nah, si Oracle Primavera Professional Project Management Fundamentals ini durasinya adalah 90 jam. Untuk kursus-kursus lainnya, ini banyak sekali dari Oracle Academy ya, apalagi yang misalkan mau full course. Ini banyak sekali dan ini sebenarnya lagi on progress diimplementasikan atau diintegrasikan ke dalam kurikulumnya Unsia. Tapi sayangnya memang untuk lisensinya di Unsia sendiri itu yang megang baru dua orang, baru saya sebagai lisensi utama di kampus, dan satu lagi Bapak Sahid. Nah, itu yang megang lisensi kedua sebagai instruktur atau dosennya. Makanya nanti di sertifikatnya yang tanda tangan ini instrukturnya saya. Kalau yang di sebelumnya, yang tanda tangan itu Direktur Oracle Academy-nya. Nah, yang sekarang di platform baru sama kurikulum baru yang tanda tangan itu mengesahkan sertifikatnya si instruktur dari Oracle-nya. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Silahkan. Ada yang Itu sudah coba bertanya, Pak. login? Ya, silakan. Itu ada kayak masa aktifnya gitu nggak sih Pak, sertifikat yang tadi? Nggak ada lifetime. Daftarnya? Oh nggak ada ya Pak. Mm-mm. Oke. Oke. Baik Pak, terima kasih. Oke. Pak, nanya Pak, Ya. waktu itu kan Pak Rian pernah kasih juga yang database fundamental ya Pak. Ah, ah. Oh, pernah ikut juga ya? Ya Pak, pernah Mm. dapat. Itu Gimana? udah nggak bisa diakses ya Pak? Iya, sudah di close. Belum Pantesan selesai ya? coba login udah selesai sih Pak. Oh, udah selesai. Terus, Saya pikir masih bisa login. ya, sertifikatnya di-download belum? Udah Pak, aman. Nah, udah kamu aman kayak gitu. Karena kalau yang sebelumnya itu sertifikatnya terbit otomatis atau muncul otomatis begitu menyelesaikan semua assignment, semua course-nya dan assignment-nya. Kalau yang sekarang saya yang berhak untuk menerbitkannya gitu ya. Makanya agak agak lebih enak kalau yang sekarang sebenarnya saya bisa bantu tapi jadi lihat dulu sudah selesai atau belum. Dan yang di sebelumnya LMS-nya agak ribet ya untuk akses si course-nya, pembelajarannya lamot lah. Yang sekarang udah lebih enak gitu aja. Nah, yang sudah
pernah punya yang sebelumnya, apakah sertifikatnya berlaku dan legal dan tetap berlaku, boleh dipakai. Dan ini kalau misalkan sekedar informasi dan saya informasikan, layak dan wajib untuk informasikan, teman-teman mau pakai gelar Oracle-nya, boleh. Karena sebenarnya materi course-nya dengan yang berbayar itu sama persis. Contoh yang database fundamental atau yang misalkan database yang dengan SQL gitu ya, itu materinya sama persis dengan yang berbayar atau kelas profesionalnya yang harganya belasan juta bahkan puluhan juta, sama persis. Teman-teman kalau misalkan mau cek, boleh cek-cek di Google gitu misalkan harga kursus Oracle gitu. Pak, maaf Pak, izin Ya, bertanya lagi silakan. Pak. Kalau misalkan memang dari sisi kursusnya itu sama persis dengan yang berbayar, Hmm. apakah dari sisi sertifikat dia berbeda? Misalkan yang berbayar itu dia ada nomor resmi dari Oracle atau gimana gitu Pak? Ah ya, yang bedain sih sebenarnya gitu aja ya. Oh gitu lah Pak. Yang Jadi memang ngebedain ada gitu. lisensi number di sertifikatnya Pak. Mm-mm. Kayak misalkan contoh nih Oracle Database SQL Fundamental 7,9 juta dari brand Matic di Unsia gratis. Memang bedanya sertifikatnya, kita kayak nggak ada embel-embel ininya ya, apa, lembaga atau si LSP-nya. Ini dah hanya dari Oracle Academy aja. Berbeda dengan kayak misalkan contoh kalau contohnya ya, ini sertifikat yang pakai ngegait LSP Multimatic contohnya. Ini untuk yang Android. Sebenarnya juga nggak ada, oh ada sertifikat numbernya ya. Bentuknya juga seperti ini sih. Ya beda-beda dikit dan tapi ini kalau misalkan dipakai di CV, dimasukin ke CV layak banget kok gitu ya. Layak banget karena isi course-nya sama persis. Kompetensi yang didapetin harusnya kalau temen bener-bener mempelajarinya ya dan dijalani sama persis juga gitu. Cuman jadi nggak bisa divalidasi ya Pak karena nggak ada sertifikat numbernya. Bisa sebenarnya. Bisa. Kalau Oh misalkan bisa. kayak teman-teman capture bukti pembelajarannya di Recall Academy-nya dilampirkan di apa dari sertifikatnya misalkan ya. Misal contoh di sini. Nah, ini teman-teman misalkan capture ini nih course outline-nya. Ya ini kan jadinya valid. Teman-teman berarti sertifikatnya benar-benar didapetin setelah melewati atau menjalani course tersebut. Itu. Kalau saya nanya ke pihak Oracle sih begitu. Walaupun tidak bisa di cross check apakah nomor sertifikatnya di mana, ya nggak ada karena ini kan versi free-nya ya, versi untuk pendidikan. Makanya nih teman ada yang nanya nih Mas Indra, kalau akses course lain apakah bisa sebagai student? Nggak akan bisa. Jadi cuma course yang di-assign aja, yang di-assign untuk teman-teman join di situ. Nah, course lainnya ditunggu aja nih, karena yang implementasiin baru saya dan Pak Sahid aja. Sebenarnya enaknya sih bisa ke apa mata kuliah lain yang bisa diintegrasikan. Kayak misalkan kita kan ada namanya mata kuliah cloud. Nah, kalau waktu yang saya ngajar mata kuliah cloud-nya, itu saya buka juga course-nya. Tapi sayangnya bukan saya saat ini, jadi agak kesulitan untuk membukanya karena lisensinya belum dapat si dosen yang bersangkutan. Karena harus daftar dulu, tes dulu, lulus atau enggak sebagai instruktur. Gitu ya. Ada lagi yang bertanyakan? Silakan. Sudah coba login? Pak, izin nanya lagi Pak. Ya. Untuk yang apa namanya akademi atau materi kursus yang di-assign ini terkait profesional apa Primavera P6 ini, Hmm? dia itu berupa kayak soft skill aja atau ada praktek yang menggunakan software dari Oracle-nya, Pak? Ada. Coba dibaca di section nolnya untuk di course resource-nya. Di course resource itu nanti ya, itu oh sorry, mana belum saya share. Oke. Nah, ini kan contoh untuk yang kelas course resource-nya ya, ya course map-nya lah ya. Apa aja, terus nanti di sini course objektifnya. Nah, ya. Oke, nanti akan kelihatan di sini apa aja yang dibutuhkan. Gimana sih? Nah, ini dia Oracle Business Application Software, Technical Installation dan apa aja. Nah, ini nanti teman-teman nih pakai ini nih
Ya, ada Oracle e-Business Suite Application, jadi Apple Enterprise, PeopleSoft Enterprise, Oracle Primavera yang dipakai nih, Oracle Argus sama Siebel CRM. Nah, ini nanti akan dipakai untuk setiap eh, studi kasusnya nih atau praktek dari course-nya. Misal contoh di sini. Contoh yang bagian praktek. Nah, lihat ya, menggunakan apa nih softwarenya? Ya, dan nanti teman-teman kalau mau praktek tinggal ikutin aja step by step-nya. Terus tadi di bagian yang software apa yang dibutuhkan, di situ kayaknya ada link downloadnya juga ya. Jadi kalau misal contoh pengen download yang Oracle Primavera, nah ini nanti teman-teman bisa download nih, oke ya. Kalau misalkan di sini downloadnya nggak ada, nanti tinggal searching aja download ya, nanti muncul kok. Oke, misalkan contoh yang waktu untuk apa? Nah ini kan ada nih. Terus yang di sini, nah ini juga ada nih ya. Nanti tinggal di download aja. Terus mau prakteknya seperti apa, tinggal ke materinya, terus lihat prakteknya. Misalkan yang adding activity, di sini lengkap, jelas untuk tutorial step by stepnya. Ada semua di sini. Nah, itu. Tapi kelihatannya itu interface-nya masih aplikasi lama ya, Pak. Betul. Masih sebenarnya ya, untuk software Oracle ini, kalau dulu saya pernah pakai dan akhirnya saya udah nggak pakai lagi. Kalau teman-teman pakai yang namanya Microsoft Project, lebih enak Microsoft Project. Pernah ada yang pakai Microsoft Project? Atau kalau misalkan mau yang online ya, kayak Trello, lebih enak ya, lebih simple, lebih familiar, atau kayak ClickUp, nah, dan lain-lain ya. Sekarang banyak banget software tools untuk project management dan gampang-gampang, bahkan template-nya udah ada. Ya memang kalau yang dari Oracle itu, kalau ngelihat ininya ya, UI-nya ya masih kaku banget lah ya. Tapi kalau misalkan dibilang apakah itu proper, lengkap, relevan dengan saat ini, masih sangat-sangat masih. Karena cukup lengkap semua menunya, termasuk WBS, yang work breakdown struktur, ada semua di situ. Terus kalau misalkan kita mau ngatur concern project, ada juga di situ. Terus yang otomatis bisa melihat risk management dan analisa risk management project, ada juga di situ. Jadi cukup lengkap sebenarnya toolsnya. SAP punya kayak akademinya gitu nggak Pak? Kayak Oracle. Itu dia ya. SAP ini sayangnya mana dia? Agak mahal ya. Dan saya juga dapatnya dulu waktu saya bukan apa kerja kerja di Mercu. Waktu saya kerja di Mercu waktu di Unsia belum dapat. SAP ini ada program akademinya. Kayak tadi misalkan contohnya dari ini ya. Ini dulu partnershipnya SAP partnernya Eduget dan kita harus bayar lisensinya. Yang bayar lisensinya aja, terus studentnya atau dosennya mau ngambil sertifikasinya, kalau nggak salah sekitar berapa belas itu tahun 2016 atau 2017 ngambil, saya lupa saya berapa, antara 16 atau 17. Itu dia lumayan mahal. Apalagi mau yang full paket ya. Tadi saya baru satu paket aja, satu course-nya itu yang seluruhnya yang previewnya. Belum lagi kalau misalkan mau lebih spesifik, misalkan yang ERP code-nya atau yang developernya, nah itu lebih mahal lagi. Ditunggu aja, kita lagi coba penjajakan sama IBM dan Huawei. Siap Pak. Tapi kalau yang IBM sama Huawei itu banyaknya ke arah infrastruktur, cloud, dan network.
Kalau data ya, data dan program apa developer gitu ya, yang menjadi developer itu di Oracle banyak ya. Makanya kita lagi coba untuk dapetin license dari IBM dan Huawei untuk versi atau untuk nge-backup dan melengkapi untuk bidang cloud-nya, infrastrukturnya, dan network-nya. Sementara ini ya kita pakai baru implementasiin atau integrasiin si Oracle, tapi hanya kelas-kelas tertentu yang paling saya sama Pak Sahid dulu yang ada di situ. Nah, tadi untuk kelasnya itu dibuka sampai dengan Agustus ya, tapi teman-teman pastikan selesai sebelum Agustus. Karena apa? Tadi untuk syarat kelulusan mata kuliah P3 TIK, teman-teman juga harus lulus course di Oracle Academy, si Project Primavera itu. Dan untuk kalau kurikulum kita itu selesai di Juli. Nah ya, sekitar Juli atau Agustus lah ini biasanya agak sedikit molor 2 minggu nih karena UAS dan UTS ya ujian di Unsia itu kan 2 minggu tapi di sini kan untuk setiap sesi per minggunya masih 1 minggu semua durasinya. Ini dari sini nih ini kan masih 1 minggu terus lanjut ke sesi 9. Sebenarnya UTS itu kan 2 minggu. Nah jadinya molor sekitar 2 mingguan berarti kemungkinan selesai di Juli akhir. Nah dan di Juli akhir juga teman-teman sudah harus menyelesaikan course-nya dan baru bisa diluluskan mata kuliah ini. Jadi kalau course yang lulus, mata kuliah ini lulus nggak? Enggak. Gitu. Ya, tadi sudah disampaikan, salah satu cara kelulusan mata kuliah ini juga lulus di, atau menyelesaikan, bukan lulus ya, menyelesaikan course di Oracle Academy-nya. Kan gampang ya tadi. Kalau yang memang udah kepepet ya saya nggak ngajarin untuk scroll-scroll aja dan nggak dapetin knowledge-nya. Seperti itu. Kapan lagi dapat sertifikat kayak gini, gampang ya, dan gratis. Oke, ada yang mau ditanyakan? Lagi Pak, izin Pak. Yuk. Itu nanti apakah eh, kita tetap mendapatkan materi tersendiri dari Pak Riyad di LMS atau hanya cukup mengikuti apa yang dari kursus Oracle aja Nah, sampai lulus? teman-teman ini dua ya materinya. Jadi materi yang di LMS ini tetap diakses, dipelajari. Kalau ada kuis dikerjakan kuisnya. Kayak misalkan di sesi keempat nih udah mulai ada kuis nih. Kelima ada kuis, terus nanti kita mulai kuis di 9 dan seterusnya gitu ya. Dan untuk yang di Oracle juga tetap dijalani atau dipelajari materinya. Jadi double materinya ya. Selain yang dari internal Unsia, satu lagi dari Oracle Academy-nya. Untuk tugasnya bagaimana, Pak? Apa yang di Oracle dianggap tugas apa gimana? Enggak. Untuk tugas yang dari internal saya yang berikan ya. Oke. Tugas cuma dua sih, UTS sama UAS. UTS-nya pitch deck, ya. Bikin pitch deck, nanti jelasin pitch deck-nya di video, apa gitu. UAS-nya, proyeknya dibuat gitu ya. Kan yang dilaporkan nanti adalah laporan atau dokumentasi proyeknya plus produk hasil dari proyeknya itu apa, didemokan. Per kelompok, saya lupa tadi ya, sorry. Per kelompok maksimal 4 orang isinya. Dan silakan bagi-bagi jobnya apa. Siapa yang jadi pimpro, siapa yang nanti misalkan jadi analis, siapa yang nanti akan jadi developernya, siapa misalkan nanti jadi QC-nya. Ya, dibagi-bagi aja. Baik Pak, terima kasih. Oke, saya mau login mengalami error. Error apa, Mas Muhammad Aji? Terangan errornya. Ada yang sudah sukses sampai masuk ke beranda atau dashboard course-nya? Ada Pak, ternyata saya dulu sempat ikut yang ditawari Pak Sahid tahun kemarin. Oh, apa tuh? Yang yang dulu materi kursusnya banyak, ada berapa ya kalau nggak salah tuh? Ada 6 apa 8 kalau nggak salah. Cuman emang nggak sempet ke kerjaan. Jadi dulu itu kayak Ya. modul tambahan untuk knowledge Pak. Oh, gitu.
Ya, jadi karena nggak wajib juga, akhirnya kurang ke maintain. Tapi akunnya ternyata udah ada tadi saya coba login. Oke, oke, oke. Sip lah. Nah, sebenarnya sayang ya kalau misalkan nggak diselesaikan karena kan nggak dapetin sertifikatnya. Kalau dulu kan sertifikatnya akan dapat kalau sudah selesai course-nya gitu. Oke, no data phone kontak. Oh, ini pada saat akses apa ya, Mas Muhammad Aji ini? Setelah login. Udah berhasil login ya, Mas Aji ini akunnya yang mana ya? Pamungkas. Ini aktif kok. Keterangannya sih udah oke ya. Coba di login ulang aja. Ya misalkan punya saya nih, kebetulan lancar-lancar aja ya. Harusnya kalau aman dan gak ada masalah, nanti home-nya muncul yang sudah bisa akses course-nya. Nah, coba login ulang dulu. Nah, harusnya sih aman aja kayak gini. Ini saya coba logout. Saya login ulang nih. Eh, lupa password. Apa tadi passwordnya? Nah, ini. Oh, udah bisa. Oke, sip. Aman ya. Saya barusan habis riset bisa Pak, Oke, udah riset bisa masuk ya. udah bisa. Ya. Oke, kalau yang udah bisa masuk, silahkan dinikmati course-nya, dipelajari, dan diambil knowledge-nya, karena itu kalau dari saya pribadi sangat-sangat oke, bagus untuk materinya, dan kepake banget, apalagi kayak misalkan nanti teman-teman mau jadi seorang project manager, wah itu pasti akan berasa benefitnya, ya, hasil dari course-nya. Ada lagi yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri? Aman? Beres ya? Aman Pak Riyad. Oke, nanti Aman, ya Pak. untuk kelompoknya silakan ditentukan sendiri. Nanti juga akan saya bantu nyediain form lah kalau misalkan ribet untuk mendata kelompoknya. Dan nanti itu kelompoknya akan lanjut sampai dengan UAS. Jadi sekali lagi saya ingatkan UTS-nya pitch deck, UAS-nya laporan proyeknya plus produk proyeknya. Oke, itu aja dari saya. Mudah-mudahan materi yang bermanfaat. Next time kita akan ketemu lagi di sesi sinkron berikutnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Ria.